Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, mahasiswa ITKES WHS, Program Studi Reguler Transfer Kebidanan Balikpapan, dengan mata kuliah Embriologi, dosen pengampu Ibu Dwi Hartati, SST, MKEP, dengan judul materi Organogenesis Turunan Mesoderm. Kami dari kelompok 3, Eliandri, Ima Yuniati, Santi Indriawati, Serli Trulianis, dan Winanti Wahyu Purwaningsih. Organogenesis. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan membentuk suatu bumbung yang berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda namun berkaitan satu dengan yang lain. Pada organogenesis juga terjadi tahap pembentukan akhir embrio, yaitu penyelesaian secara halus bentuk definitif menjadi ciri suatu individu. Organogenesis dimulai di akhir minggu ketiga dan berakhir pada akhir minggu ke-6, di mana organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh yang diawali dari pembentukan embrio bentuk primitif menjadi fetus bentuk definitif, kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik dalam satu spesies. Organogenesis mencakup proses transformasi atau perubahan bentuk serta proses diferensiasi, proses yang terjadi secara terus-menerus pada sel jaringan untuk membentuk struktur yang spesifik. Diferensiasi sel terjadi melalui interaksi sel yang diperantarai oleh molekul signaling yang bervariasi. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah berbentuk dan selanjutnya embrio disebut fetus. Pada tahap-tahap organogenesis ada periode pertumbuhan antara, di mana periode ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif yang khas bagi suatu spesies. Kemudian ada periode pertumbuhan akhir, di mana periode pertumbuhan ini adalah periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu, pertumbuhan jenis kelamin, roman wajah yang khas bagi suatu individu. Turunan mesoderm adalah seluruh otot, jaringan-jaringan ikat padat seperti tulang, kartilego, dan serat, kemudian darah dari pembuluh-pembuluh darah, serta mesenterium tipis yang menghubungkan hampir semua organ dalam ke dinding tubuh. Turunan mesoderm atau kulit tengah embrio dibagi menjadi 5 daerah utama, yaitu 1. Chorda mesoderm, kemudian yang kedua mesoderm dorsal paraxial, kemudian yang ketiga mesoderm intermediate, yang keempat mesoderm lateral, dan kelima mesoderm kepala atau neural tube. Untuk diferensiasi mesoderm dorsal
sistem rangka dan otot, di mana mesoderm dorsal, paraksial membentuk jaringan ikat tubuh, tulang otot, tulang rawan, tulang belakang, dan dermis. Ada yang bersifat segmental maupun yang tidak. Pada manusia tidak bersegmen. Pembentukan otot melalui proses yang disebut miogenesis. Dibentuk dari sel mesenkim membentuk mioblast atau sel otot, di mana terdiri dari 4 tingkatan, yaitu sel somit sebagai precursors. Sel ini mengalami proliferasi membentuk populasi sel otot. Diferensiasi membentuk protein spesifik. Kemudian sel otot yang matang, karium, terdiri dari neurakarnium atau tempurung otak dan spalancrocranium atau tulang-tulang muka. Kemudian, untuk diferensiasi mesoderm intermediate, sistem ekskresi, dan sistem genital. Mesoderm intermediate akan membentuk sistem urogenital. Mesoderm intermediate terdiri dari 2 bagian, yaitu pita nefrogenik yang akan menjadi aparatus urinaria dan pematangan genital yang menjadi gonad, di mana pematang genital memanjang mulai dari bagian toraks atas ke daerah kloaka. Bakal gonad yang akan berkembang hanya bagian tengah saja, sedangkan bagian kranial dan kaudal pematang urogenital membentuk pita-pita gonad atas dan bawah. Pertumbuhan dan perkembangan ginjal pada vertebra dikenal ada 3 tipe ginjal, yaitu pronefrus, mesonefrus, dan metanefrus. Lalu untuk diferensiasi mesoderm lateral, anggota tubuh dan sistem peredaran darah. Mesoderm lateral terdiri menjadi 2, yaitu somatis dan plaknis. Somatis akan berdiferensiasi menjadi insang, perikardium, pleura, peritoneum, dan dermis, sedangkan plankins yang terbagi menjadi 2 masing-masing akan berdiferensiasi menjadi jantung dan bagian-bagiannya. Pembentukan sistem sirkulasi, permukaan rongga tubuh, dan komponen-komponen anggota tubuh termasuk pertumbuhan anggota gerak. Pertumbuhan anggota tubuh, pembentukan anggota tubuh merupakan contoh yang baik mengenai saling mempengaruhi dalam beberapa mekanisme morfogenesis. Sel-sel mesoderm somatik beragregasi di bawah ektoderm, bakal anggota tubuh, dan kemudian berproliferasi dengan cepat, membentuk suatu penonjolan dari dinding tubuh berbentuk kerucut, misalnya pada uradela, atau berbentuk dayung, misalnya pada manusia. Penonjolan tersebut disebut tunas anggota tubuh. Demikian pemaparan dari kelompok kami, dan terima kasih.